Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini, aku akan ngebahas materi ke-12 yaitu tentang pengisian SPT PPH pasal 2126 masa untuk anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, di sini kita akan ngebahas dua hal. Yang pertama, cara pengisian ESPT PPH pasal 2126, dan yang kedua di sini kita akan pelaporan PPH 2126 dengan cetakan SPT PPH 2126 dan CSV. Nah, di sini kita lanjut aja ke simulasinya. Yang pertama, pastinya kita harus ngebuka aplikasi ESPT masa PPH 2126 yang sudah kita install sebelumnya. Yang sudah kita install yang ada di cara pada materi tahun maksudnya bulan maksudnya minggu kemarin kita kan udah ngebahas tuh tentang gimana caranya menginstal aplikasi SPT PPH 2126. Nah, selanjutnya ketika sudah dibuka, kita disuruh untuk pemilihan database yang akan digunakan untuk lokasi SPT ini. Nah, ketika kalau kalian bingung gimana caranya pemilihan databasenya, kalian bisa dibaca lagi materi minggu kemarin. Di situ ada gimana cara pemilihan database. Kalau kalian masih bingung. Nah, di sini selanjutnya ada memasukkan, nanti mereka minta username dan passwordnya. Nah, kalian masukin aja nih username-nya administrator dan passwordnya 123. Nah, selanjutnya karena kita selanjutnya mau buat SPT baru, maka kita klik pilih SPT. Di situ kan nanti ada dua pilihan. Yang pertama ada buka SPT baru, buat SPT baru, dan yang kedua ada buka SPT. Nah, karena di sini kita ingin membuat SPT, maka kita klik buat SPT baru. Nanti formatnya akan seperti ini. Nah, SPT ini untuk menentukan masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan untuk pengisian. Nah, contohnya misalkan kalau di soal itu nanti tertera masa pajak dan tahun pajak misalkan Februari 2023, maka pilih maksudnya tentukan untuk masa pajak Februari tahun 2023. Nah, ketika nanti sudah kalian klik untuk buat SPT, nanti akan tertera konfirmasi SPT berhasil untuk dibuat. Nah, habis itu selanjutnya setelah SPT ini berhasil untuk dibuat, selanjutnya kita harus membuat bukti potong nih. Nah, caranya itu kita kembali ke menu yang awal, kita klik isi SPT, lalu kan banyak nih pilihannya. Nah, kita klik daftar bukti potong. Nah, karena PPH kali ini tidak final, pajaknya tidak final, maka kita klik pajak daftar bukti potong yang tidak final. Nah, cara kita masukin bukti potongnya itu di sini yang pertama kan ada nih contohnya penghasilan untuk anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Ya. Nah, ini dengan nama Adam Rais dengan NPWP 599981727425000 adalah seorang komisaris di PT Trisakti Jaya yang bukan sebagai pegawai tetap. Nah, pada bulan Februari 2002 sekian, menerima honorarium sebesar 80 juta. Nah, statusnya dia ini kawin dan memiliki satu tanggungan, ya kan? Nah, habis itu ya satu tanggungan. Lalu nanti di sini ada nih kalian klik menu klik tambah. Lalu di sini tertera bukti pemotongan pajak penghasilan PPH pasal 21 tidak final dan atau pasal 26. Nah, di sini nanti kalian masukin nih identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ya. Ada NPWP, nama, nomor NIK, nomor nomor paspor dan alamat. Nah, habis itu kalian di sini disuruh untuk memasukkan PPH yang dipotongnya. Nah, di sini ada kode objek pajaknya. Jadi masing-masing objek pajak itu memiliki kode pajak. Kode objek pajak maksudnya. Nah, di sini karena
ini untuk penghasilan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, maka kita klik di sini kode objek pajak tersebut. Nah, nanti kita masukin nih perhitungan detailnya. Jadi, kita masukin jumlah penghasilan brutonya, DPP-nya, tarif, dan PPh yang dipotongnya. Ketika sudah, dan jangan lupa untuk memasukkan tanggal pemotongan PPh 2126. Ketika sudah semua, lalu bisa diklik simpan. Nah, yang kedua di sini ada contoh untuk penghasilan mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Atas nama Miranda, dengan NPWP 07534083692100. Memperoleh penghasilan jasa produksi sebesar 90 juta pada Januari 2002 sekian. Dan pada Februari 2002 sekian sebesar 75 juta dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Nah, di sini sama, kita buka bukti potongnya dengan klik tambah, lalu akan keluar lampiran seperti ini. Kita masukkan lagi identitas yang sama, maksudnya identitas sesuai dengan informasi yang tertera, yaitu dengan nama Miranda, NPWP-nya sekian, dengan penghasilan sekian. Nah, di sini karena Miranda ini termasuk penghasilan mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, maka kode objek pajaknya kita masukkan jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan kepada mantan pegawai. Nah, habis itu kita masukkan lagi nih perhitungan detailnya. Kita masukkan jumlah penghasilan brutonya, DPP-nya, tarif, dan PPh yang dipotongnya. Ketika sudah, jangan lupa juga masukkan tanggal pemotongan PPh 2126 pada saat itu, lalu kita klik simpan. Dan yang terakhir ini ada penghasilan contoh dari penghasilan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Di sini ada informasinya dengan nama Danang Jati dengan NPWP 7800257484111000. Melakukan penarikan dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar 60 juta untuk keperluan pribadi pada Februari 2002 sekian dengan status kawin atau K dengan 2 tanggungan. Nah, di sini kita sama, kita masukin juga bukti pemotongan pajaknya. Kita klik tambah, lalu akan keluar lampiran seperti ini. Nah, ketika sudah keluar lampiran seperti ini, kita masukin sama persis NPWP, nama, NIK atau nomor paspor, dan alamat. Nah, ketika sudah, kita masukin lagi nih kode objek pajaknya. Tadi kan di sini Danang Jati itu penghasilan peserta program pensiun. Nah, maka kode objek pajaknya itu penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah, kalau udah, masukin lagi nih, masukkan perhitungan detailnya, masukin jumlah penghasilan bruto, DPP, tarif, sama PPh yang dipotongnya. Nah, ketika udah, jangan lupa juga masukin tanggal pemotongan PPh 2126 pada tanggal tersebut. Nah, ketika udah, klik tombol simpan. Nah, nanti kalau semuanya udah selesai, maka nanti akan muncul tampilan di daftar bukti potong tidak final. Ketiga nama tersebut, ketiga wajib pajak tersebut. Yang pertama ada Adam Rais, Miranda, dan Danang Jati. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan input surat setoran pajak atau SSP. Nah, jika seluruh penghasilan yang telah diinput beserta pemotongan PPh 2126, maka berikutnya itu adalah melakukan pembayaran atas pemotongan PPh 2126 yang dilakukan oleh perusahaan bank persepsi atau melalui saluran pembayaran elektronik. Nah, setelah melakukan pembayaran menggunakan SSP atau SSE, selanjutnya jika telah dilakukan pembayaran terdapat bakalan ada validasi pihak bank berupa NTPN atau nomor transaksi penerima negara. Nah, NTPN ini yang bakalan nanti dimasukkan ke ESPT PPh 2126 pada saat input SSP. Nah, di sini ada catatan sebelum input SSP dilakukan pengisian tanggal lapor dan tempat usaha atau domisili perusahaan nih. Nah, nanti ketika kalian ingin isi SPT, nanti kita ke awal, nah klik isi SPT, ya benar. Nanti di sini ada pilihan daftar SSP, lalu nanti akan tertera
lampiran seperti ini, daftar surat setoran pajak atau pemindah bukuan atau PBK. Nah, nanti saat kalian klik daftar SSP, nanti akan muncul informasi PPh terutang yang harus dilunasi atau dibayarkan. Nanti ketika sudah ada, nanti itu kan PPh terutang yang harus dilunasi ke kas negara. Itu juga dengan sesuai dengan kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Nah, ketika sudah, kalian klik tombol tambah. Nah, nanti di sini ada tampilan pengisian SSP. Nah, kalau udah, kita lanjut ke pelaporan PPh 2126 dengan cetakan SPT PPh 2126 dan CSV. Di sini ada SPT induk. Nah, untuk cara melihat SPT induk itu dengan cara klik isi SPT, lalu ada pilihan SPT induk 1721. Maka kalian klik SPT induk 1721, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu nanti selanjutnya ketika kalian ingin mencetaknya, kalau ingin kalian cetak, kalian klik tombol cetak lalu simpan. Nah, nanti tampilan cetak SPT akan menjadi seperti ini. Lalu kalian kalau ingin mencetak, kalian tinggal ketik print. Nah, kalau sudah, di sini ada pelaporan SPT atau klik tombol tab CSV untuk pelaporan SPT masa PPh 2126. Nah, di sini ada nih catatannya nih, tidak diperkenankan untuk merubah nama atau merename file CSV. Nah, kalau misalkan tadi ada gangguan sedikit atau kurang jelas suaraku atau gimana, kalian bisa, kalau pengennya lebih jelasnya bisa scan QR di sini. Nanti kalian akan nonton video tutorial pelaporan ESPT PPh 2126 lalu e-filing yang lebih jelasnya. Oke. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.